Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen Teknik bakal membahas mengenai PMO atau Project Management Office dan kasus penerapannya. Baik, sebelum itu kami bakal memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023-11086. Dan rekan saya, Saya Sepia Nur Aliska dengan NIM 2023-11023. Saya Serin Lintang Arini dengan NIM 2023-11169. Saya Jina Nasir Naufal dengan NIM 2023-11255. baik, untuk definisi dari PMO bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu terdapat dari pengertian Project Management Office atau PMO. Didefinisikan sebagai suatu entitas atau unit organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan proyek secara terpusat dan terkoordinasi. PMO berperan dalam menyediakan metodologi, standar, proses, serta alat manajemen proyek guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek di dalam organisasi. Selanjutnya, terdapat tujuan dari PMO ini sendiri. Tujuan Project Management Office atau PMO adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek melalui pengelolaan proyek yang terpusat dan terstandarisasi. PMO membantu organisasi dalam menyelaraskan proyek dengan strategi dan tujuan bisnis, meningkatkan pengendalian kinerja serta risiko proyek, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, PMO berperan sebagai pusat dukungan metodologi dan pengambilan keputusan sehingga proyek dapat memberikan nilai maksimal bagi organisasi. Lalu, terdapat manfaat dari PMO ini sendiri, yaitu PMO mampu meningkatkan kinerja dan keberhasilan proyek, membantu organisasi mengurangi pemborosan sumber daya, memperbaiki pengendalian risiko dan kinerja proyek, serta mendukung penyelarasan proyek dengan strategi organisasi. Selain itu, PMO memberikan manfaat dalam bentuk standarisasi metodologi, peningkatan kualitas pengambilan keputusan manajemen, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas praktik manajemen proyek secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada fungsi utama dari PMO. Fungsi utama dari PMO yang pertama, Project Management Office atau PMO merupakan unit organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan proyek-proyek teknik yang kompleks dan multidisipliner. Salah satu fungsi utama PMO adalah standarisasi metodologi dan proses manajemen proyek, termasuk penyusunan prosedur, pedoman, serta penggunaan alat manajemen proyek yang seragam untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi pelaksanaan proyek teknik. Standarisasi ini membantu organisasi mengurangi variasi praktik manajemen dan meningkatkan kualitas pengendalian proyek. Selain itu, PMO berfungsi dalam monitoring dan pengendalian kinerja proyek meliputi pengawasan jadwal, biaya, mutu, serta risiko proyek. Melalui fungsi ini, PMO menyediakan laporan kinerja yang akurat dan terstruktur kepada manajemen puncak sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Fungsi kontrol ini sangat penting dalam proyek teknik karena karakteristiknya yang memiliki tingkat ketidakpastian dan kompleksitas tinggi. PMO juga berperan dalam pengelolaan sumber daya dan manajemen portofolio, yaitu mengkoordinasikan alokasi sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran antar proyek agar selaras dengan prioritas strategis organisasi. Dengan pendekatan portofolio, PMO memastikan bahwa proyek-proyek teknik yang dijalankan memberikan nilai tambah maksimal bagi organisasi. Boleh di next. Mengapa organisasi butuh PMO? Yang pertama, menjaga konsistensi dan standarisasi proyek. PMO memastikan seluruh proyek dijalankan dengan standar, metode, dan prosedur yang
yang seragam misalnya mengacu pada PMBOK. Tanpa PMO, tiap proyek cenderung berjalan dengan cara berbeda sehingga sulit dikendalikan dan dievaluasi. Standarisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas hasil proyek dan meminimalkan kesalahan berulang. Yang kedua ada meningkatkan tingkat keberhasilan proyek. PMO membantu organisasi mencapai target proyek terutama dari sisi ketepatan waktu, biaya, dan ruang lingkup. Nah, untuk yang poin ketiga, meningkatkan kematangan manajemen proyek. PMO berfungsi sebagai motor peningkatan proyek manajemen maturity melalui pengukuran kematangan, misalnya menggunakan KPMMM. PMO dapat mengetahui posisi organisasi saat ini dan menyusun rekomendasi perbaikan yang terarah mulai dari peningkatan proses dokumentasi hingga kompetensi manajer proyek. Nah, yang keempat ada menyelenggarakan proyek dengan strategi organisasi. Proyek yang berhasil bukan hanya selesai, tetapi juga memberikan nilai strategis bagi organisasi. Nah, yang kelima, pusat pengetahuan dan pengembangan PSDM. PMO menjadi wadah lesson learned, best practice, serta pelatihan bagi manajer proyek dan tim. Dengan demikian, organisasi tidak mengulang kesalahan yang sama dan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Boleh di next. Untuk role PMO ini di sini ada planning atau perencanaan. PMO membantu mendefinisikan roadmap, standar, metodologi, dan alokasi sumber daya awal. Dan yang kedua ada monitoring atau pemantauan. PMO mengamati kinerja proyek secara berkala. Apakah on track, apakah budget aman. Yang ketiga ada managing atau pengelolaan. PMO terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah, isu, mengelola risiko, dan mengelola konflik sumber daya antar proyek. Nah, ada keempat itu ada controlling. Controlling ini adalah fungsi korektif. Jika monitoring melihat ada penyimpanan atau error, fungsi controlling memastikan proyek kembali ke jalur yang benar. Yang terakhir ada reporting atau pelaporan. Menyajikan data status proyek kepada manajemen, eksekutif, atau stakeholder agar transparan. Boleh next. Untuk tipe-tipe project management office, yang pertama mendukung atau supportive. PMO mendukung memberikan suatu peran konsultatif pada proyek dengan memberikan templates, best practice, training, akses informasi, dan lesson learned dari proyek lainnya. Tipe ini memiliki tingkat pengendalian yang rendah. Yang kedua ada mengendalikan atau controlling. PMO pengendali memberikan dukungan dan mensyaratkan pemenuhan melalui berbagai arti. Pemenuhan dapat mencakup adopsi metodologi dan framework manajemen proyek, penggunaan spesifik templates, format, dan alat atau kesesuaian dengan tata laksana. Tipe ini memiliki tingkat pengendalian yang moderat. Yang ketiga ada mengarahkan atau direktif. PMO pengarah mengambil alih proyek dengan mengelola proyek secara langsung. Tipe ini memiliki tingkat pengendalian yang tinggi. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada slide ini kita bakal membahas tentang studi kasus pada Project Management Office atau PMO, yang dimana dia menggunakan kerangka kerja KPMMM, di mana studi kasus ini diambil dari perusahaan konsultan teknologi informasi PQR. Baik, boleh di next. Adapun latar belakang dan juga konteks dari kasus Project Management Office ini. Pertama-tama itu diawali dengan perusahaan PQR, itu merupakan perusahaan konsultan teknologi informasi yang menjalankan bisnisnya berbasis proyek dan dikelola oleh program manajemen office atau PMO. Dalam periode 2019 hingga 2021, PMO PQR menghadapi permasalahan serius terkait kinerja proyek, khususnya ketepatan waktu penyelesaian. Dari total 14 proyek strategis yang dijadwalkan selesai, hanya 2 proyek yang berhasil diselesaikan tepat waktu, jauh di bawah target organisasi, yaitu sebesar 90 hingga 95%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi perusahaan dan implementasi manajemen proyek oleh PMO.
Sebagai pusat pengendali proyek, PMO memiliki peran krusial dalam memastikan konsistensi proses, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian sasaran waktu, biaya, dan juga kualitas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terstruktur terhadap tingkat kematangan manajemen proyek PMO sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Adapun permasalahan inti dan analisis peran dari PMO. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa akar permasalahan utama keterlambatan proyek berada pada domain proses, bukan pada teknologi atau organisasi. PMO PQR belum memiliki proses manajemen proyek yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pelaksanaan proyek sangat bergantung pada pengalaman individu manajer proyek. Pengguna uji perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, yang dimana hal tersebut menegaskan bahwa kelemahan terbesar terdapat pada aspek perencanaan, pengendalian, dan juga koordinasi dari proses proyek. Hal ini tercermin dari seiring terjadinya scope creep, estimasi waktu yang tidak berbasis risiko, beban kerja tim yang tidak seimbang, serta lemahnya komunikasi lintas proyek. Kondisi tersebut menurunkan efektivitas dari Project Management Office sebagai pengendali portofolio proyek dan menyebabkan kegagalan pencapaian target strategis dari perusahaan. Boleh di next. Nah, kita di sini bakal membahas tentang metode KPMMM atau Kirchner's Project Management Maturity Model, di mana pengukuran tingkat kematangan manajemen proyek PMO PQR ini dilakukan dengan menggunakan Kirchner Project Management Maturity Model atau KPMM, yang dimana ini merujuk pada PMBOK. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa PMO PQR berada pada level 1 atau Common Language, yang berarti organisasi baru memiliki pemahaman dasar tentang terminologi dan konsep manajemen proyek, namun belum menerapkannya secara konsisten. Dari 8 area pengetahuan, hanya manajemen ruang lingkup yang mendekati kriteria minimal, sementara manajemen biaya, waktu, SDM, kualitas, risiko, pengadaan, dan komunikasi masih jauh berada di bawah ambang level kedua. Temuan ini mengindikasikan bahwa PMO PQR belum berfungsi secara optimal sebagai pusat standarisasi dan pengendalian proyek, melainkan masih bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Baik, boleh di next. Nah, adapun rekomendasi strategis untuk PMO ini yaitu berdasarkan hasil analisis, peningkatan kinerja PMO PQR perlu difokuskan pada transisi dari level 1 menuju ke level 2 atau common process. Rekomendasi utama adalah penerapan proses PMBOK secara sistematis pada fase perencanaan, implementasi, serta monitoring dan juga controlling dari proyek. PMO perlu memastikan bahwa keberadaan dan penggunaan artefak standar seperti work breakdown structure, project schedule, risk register, cost baseline, dan status report pada setiap proyeknya. Selain itu, pelatihan terstruktur bagi manajer proyek menjadi langkah krusial untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan kompetensi implementatif. Dengan memperkuat peran PMO sebagai pengelola proses dan knowledge center manajemen proyek, PQR diharapkan mampu meningkatkan ketepatan waktu proyek, mengurangi risiko keterlambatan, serta menyelaraskan kinerja proyek dengan strategi bisnis pada suatu perusahaan tersebut. Adapun kesimpulan dari keseluruhan presentasi kami tadi yaitu PMO atau Project Management Office itu merupakan suatu unit strategis dalam organisasi yang dimana dia berfungsi untuk menstandarkan, mengkoordinasikan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan proyek agar selaras dengan tujuan bisnis dari perusahaan. Keberadaan PMO bertujuan memastikan proyek berjalan efektif dari aspek waktu, biaya, ruang lingkup, dan kualitas, serta memberikan manfaat berupa peningkatan visibilitas kinerja proyek, konsistensi proses pengendalian risiko, dan pengambilan keputusan yang lebih terukur. Meskipun PMO memiliki kelebihan dalam hal standarisasi, efisiensi, dan peningkatan keberhasilan proyek, penerapannya juga memiliki kekurangan seperti potensi birokrasi berlebih dan ketergantungan pada kesiapan SDM-nya.
Tipe PMO terdiri dari suportif yang berfokus pada dukungan dan panduan, controlling yang menekankan kepatuhan terhadap standar, serta yang terakhir itu direktif, yaitu secara langsung mengelola proyek. Berdasarkan studi kasus PQR, lemahnya penerapan proses manajemen proyek menunjukkan bahwa PMO yang belum matang belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga diperlukan penguatan peran PMO melalui standarisasi proses dan peningkatan kompetensi agar mampu meningkatkan tingkat kematangan manajemen proyek dan mendukung pencapaian strategi organisasi secara berkelanjutan. Baik, adapun referensi yang kami ambil pada PPT kali ini itu ada 3, dapat dilihat pada slide ini. Baik, boleh di next. Baik, oke semuanya, tibalah kita di penghujung dari presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 minta maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan presentasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.